A. Grup clipboard. Secara umum, icon-icon yang terdapat di grup clipboard digunakan untuk menangani segala hal yang berkaitan dengan masalah tempel-menempel objek dan tag. Terdiri dari menu Face, Cut, Copy, and Format Painter. Fungsi icon grup clipboard. 1. Face. Face merupakan menu icon yang digunakan untuk menempelkan objek atau teks yang telah di-cut atau di-copy. Nomor 2. Cut. Cut digunakan untuk memindahkan data atau objek terpilih ke daerah lain dengan bantuan perintah paste. 3. Copy. Copy digunakan untuk menyalin data tertentu yang diakhiri dengan perintah paste. 4. Format Painter. Perintah berkarakter QuasCat ini digunakan untuk meniru suatu pemformatan kemudian menerapkan ke dalam data terpilih lain. B. Group Font. Menu icon di Group Font digunakan untuk pemformatan seputar huruf atau karakter data dan sel. Fungsi icon pada Group Font. 1. Font. Font digunakan untuk merupakan jenis-jenis huruf dari data yang terseleksi. 2. Font size. Icon perintah ini digunakan untuk mengatur ukuran huruf atau karakter dari data terpilih. 3. Increase font. Perintah ini digunakan untuk memperbesar ukuran huruf secara bertahap. 4. Decrease font. Decrease font digunakan untuk memperkecil ukuran huruf secara bertahap. 5. Bold. Icon ini digunakan untuk menebalkan huruf atau berkarakter. 6. Italic. Digunakan untuk memiringkan data terpilih. 7. Underline. Perintah ini digunakan untuk memberi tanda garis bawah pada setiap data terpilih. 8. Border. Icon border digunakan untuk mengatur garis tepi dari sel terpilih. 9. Fill color. Digunakan untuk mengatur warna shading data dalam sel terpilih. 10. Font color. Digunakan untuk mengatur warna huruf. C. Group alignment. Icon perintah di group alignment digunakan untuk mengatur format paragraf data sel. Fungsi icon pada group alignment. 1. Top like. Digunakan untuk menjadikan data sel menepi ke bagian atas sel. 2. Middle like. Digunakan untuk menjadikan teks berada di tengah atas sel. 3. Bottom like. Digunakan untuk menjadikan teks menepi ke bagian bawah sel. 4. Orientation. Digunakan untuk mengatur arah dan posisi data dalam sel. 5. Align text left. Digunakan untuk mengatur arah dan posisi data dalam sel. 5. Align text left. Digunakan untuk menjadikan teks rata kiri. 6. Center. Digunakan untuk menjadikan teks rata tengah. 7. Leg stack right. Digunakan untuk menjadikan teks rata kanan. 8. Decrease indent. Digunakan untuk menambah jumlah digit setelah koma dalam bilangan angka desimal. 6. Decrease decimal. Digunakan untuk mengurangi jumlah digit setelah koma dalam angka desimal. Grup selanjutnya yaitu grup styles. Grup style digunakan untuk memformat sel. Di dalam grup style ini terdapat 3 menu yaitu conditional formatting, format as table, dan cell styles. Yang pertama, conditional formatting. Ini digunakan untuk memformat sel sebagai diagram dari data yang terdapat di dalam sel tersebut. Selanjutnya yaitu format as tabel. Menggunakan ini, kita bisa memberikan warna atau tema pada tabel yang sedang kita kerjakan. Selanjutnya yaitu ada cell styles.
Cell styles ini digunakan untuk memformat suatu sel sesuai dengan kondisi. Kita bisa menggunakan normal, bad, good, atau netral. Untuk title dan headings, kita juga bisa menggunakan heading 1, 2, atau 3. Semuanya berbeda warna. Grup selanjutnya yaitu ada group cells. Di dalam group cells, terdapat 3 menu, yaitu insert, delete, dan format. Yang pertama, insert digunakan untuk menyisipkan kolom atau baris sel di tengah-tengah yang sudah terisi data. Selanjutnya, dalam grup sel, terdapat menu delete. Menu delete ini digunakan untuk menghapus baris sel maupun kolom yang aktif. Menu terakhir dalam grup cells ini yaitu menu format. Menu format digunakan untuk melakukan properti seputar sel dan kolom yang sedang dipilih. Grup terakhir yaitu grup editing. Grup editing adalah bagian grup pada Microsoft Excel yang berfungsi untuk menjumlahkan data sel yang dipilih secara otomatis, mencari dan mengganti data teks atau angka. Icon yang pertama pada grup editing yaitu ada AutoSum. Icon ini digunakan untuk menjumlahkan data dalam satu rank sel yang telah ditentukan. Misalnya, sel A2 ditambah sel C2. Icon selanjutnya yaitu ada icon fill. Icon ini digunakan untuk membuat deret data dalam suatu rank, menyalin isi data suatu sel atau rank. Sekarang ada icon clear. Icon clear ini biasa digunakan untuk menghapus suatu data dalam sel atau rank yang dipilih, seperti isi atau format sel tersebut. Selanjutnya yaitu ada icon sort and filter. Biasanya ini digunakan untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Begitu juga sebaliknya. Yang terakhir yaitu ada icon find and select. Ini biasanya digunakan untuk mencari dan mengganti data dengan secara otomatis. Setelah rekan saya tadi menjelaskan tentang home, kali ini saya akan menjelaskan tentang menu insert. Di mana menu insert ini digunakan untuk menyimpan objek atau fitur tertentu ke dalam lembar kerja. Adapun isi dari menu insert terdiri dari grup tabel, di mana tabel daftar berisi ikhtisar sejumlah data-data informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Adapun fungsi yang digunakan untuk menyisipkan tabulasi dan data terpilih sehingga data tersebut menjadi lebih mudah untuk disortir atau disaring dengan menggunakan kriteria tertentu. Adapun langkah-langkah membuat tabel, yang pertama dengan klik insert, yang kedua pilih table, yang ketiga lalu klik beberapa kolom yang diinginkan dan beberapa row yang diinginkan. Setelah itu klik OK. Selanjutnya ada pivot table. Yang dimaksud ini adalah tabel khusus yang merangkum informasi dari kolom-kolom tertentu dari sebuah sumber data. Pivot table juga dapat dimengerti sebagai salah satu fasilitas di dalam Excel di mana ia berupa table interaktif yang sangat cepat dalam menganalisa, mengkombinasikan, dan membandingkan sejumlah data baik sedikit maupun banyak. Dalam pivot table, kita dapat memilih
suatu baris atau kolom yang hendak dijadikan referensi dalam melihat jumlah total dan suatu data. Misalnya, di dalam menu insert ada sebuah grup yang bernama illustration. Di dalam illustration ada 5 icon yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama picture, yang kedua clip art, yang ketiga Zapier, dan yang keempat smart art. Untuk yang terakhir itu ada screenshot. Untuk menggunakan icon picture, cara yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, dengan klik picture, lalu pilih gambar yang akan digunakan, lalu klik open. Untuk menggunakan icon Zapier, pertama, klik Zapier pada grup insert. Yang kedua, lalu pilih objek yang akan diinginkan. Untuk menggunakan Smart Art, caranya dengan klik Smart Art pada menu Insert, lalu pilih grafik yang ingin digunakan. Yang terakhir, ada Screenshot. Dalam screenshot, kita bisa menyisipkan objek gambar yang ada di layar awal. Selanjutnya ada group card. Dalam group card, kita cukup melakukan cara yang sama untuk menggunakan icon-icon yang ada di dalamnya. Di antaranya, icon-icon tersebut adalah kolom, line, V, bar, area, scatter, dan other case. Caranya, pilih salah satu icon yang ingin Anda gunakan, lalu pilih grafik mana yang Anda sukai. Page layout. Menu page layout adalah suatu tab yang digunakan untuk pengaturan tata letak halaman dokumen Excel. Grup perintah yang terdapat di tab menu page layout adalah A. Group Themes. Themes ini digunakan untuk memilih tema halaman yang meliputi warna halaman berikut warna hurufnya. Nah, untuk mengubah tampilan agar lebih terlihat bagus, caranya 1. Buka tab Page Layout, lalu klik Themes pada bagian Themes. Yang kedua, pilihlah tema yang diinginkan. Selanjutnya ada Colors. Colors ini digunakan untuk mengatur warna tema halaman. Nah, untuk mengubah warna tampilannya, 1. Buka tab Page Layout, lalu klik Colors pada bagian Themes. Yang kedua, pilihlah warna-warna yang diinginkan. Nah, yang terakhir di grup Themes ini ada Effects, digunakan untuk merubah atau memberi efek tampilan. Untuk dapat memberikan efek tampilan, kalian buka tab Page Layout, lalu klik efek pada bagian Themes. Nah, setelah itu, pilihlah efek yang diinginkan. B. Group Page Stub. Yang pertama ada Margins, yang berfungsi untuk memberi lebar batas kertas. Nah, untuk dapat memberi atau mengubah lembar batas kertas, caranya buka tab Page Layout, kemudian klik Margin pada bagian Page Stub. Ada 3 jenis margin, yaitu normal, wide, dan narrow. Sedangkan untuk membuat margin khusus, klik Custom Margins. Jika jendela Page Stub terbuka, tentukan ukuran margin yang diinginkan, lalu klik OK. Selanjutnya ada Orientation. Berfungsi untuk mengubah posisi kertas, portrait atau berdiri, ataupun landscape atau tidur. Jika ingin mengubah posisi kertas, maka caranya membuka tab Page Layout, kemudian klik Orientation pada bagian Page Stub. Ada 2 orientation, yaitu portrait dan landscape.
kemudian klik mana yang akan dipilih. Lalu ada size. Size ini berfungsi untuk merubah ukuran kertas. Untuk mengubah ukuran kertas, caranya buka tab Page Layout, lalu klik Size pada bagian Page Stub. Size ini terdiri dari 33 ukuran kertas. Tapi, jika ingin membuat size khusus, klik Merge Paper Size. Nah, jika jendela Page Stub terbuka, masukkan ukuran kertas yang diinginkan, lalu klik OK. Kemudian ada Print Area, yang berfungsi untuk menentukan luas area yang akan di-print dalam satu halaman. Caranya, buka tab Page Layout, lalu klik Print Area pada bagian Page Stub. Kemudian pilih Set Print Area. Lalu ada Bricks, yang berfungsi untuk memutuskan halaman atau mengosongkan halaman bawah sehingga berada pada halaman berikutnya. Cara penggunaan Bricks ini, pertama kalian buka tab Page Stub, lalu klik Bricks pada bagian Page Stub. Kemudian pilih Insert Page Break jika ingin berada pada halaman selanjutnya. Lalu ada Background, yang berfungsi untuk memberi background pada lembar kerja juga dapat memberikan foto. Nah, agar terlihat menarik dengan menggunakan latar belakang, caranya buka tab Page Layout, lalu klik Background pada bagian Page Stub. Ketika muncul jendela sheet background, pilihlah gambar yang diinginkan, kemudian klik Insert. Yang terakhir pada bagian grup Page Stub ini ada Print Titles, yang berfungsi untuk menentukan baris yang di-print berulang-ulang. Caranya, bukalah tab Page Layout, lalu klik Print Titles pada bagian Page Stub. Setelah jendela Page Stub muncul, tentukanlah baris yang akan di-print berulang-ulang, kemudian klik OK. C. Group Scale to Fit. Yang pertama ada Width, yang berfungsi untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil printout berdasarkan lebarnya. Untuk dapat menggunakan Width, yaitu dengan cara buka tab Page Layout, lalu klik Width pada bagian Scale to Fit. Kemudian, pilihlah sesuai dengan yang diinginkan. Lalu ada Height, yang berfungsi untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil printout berdasarkan tingginya. Jika ingin menggunakan Height, yaitu dengan cara buka tab Page Layout, kemudian klik Height pada bagian Scale to Fit. Nah, lalu pilihlah sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada Scale, yang berfungsi untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil printout. Untuk menggunakan Scale, caranya bukalah tab Page Layout, kemudian klik Scale pada bagian Scale to Fit. Lalu, kliklah tanda panah ke bawah atau ke atas untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil printout sesuai dengan yang diinginkan. D. Group Sheet Option. Yang pertama ada Grid Lines, yang berfungsi untuk menentukan apakah garis pandu pada lembar kerja akan ditampilkan atau tidak. Untuk dapat menggunakan Grid Lines, yaitu dengan cara buka tab Page Layout, kemudian klik Grid Lines pada bagian Sheet Option. Lalu pilihlah di antara View dan Print. Kemudian ada Headings, yang berfungsi untuk menentukan apakah kolom pada lembar kerja akan ditampilkan atau tidak. Cara menggunakan headings ini, pertama bukalah tab Page Layout, kemudian klik Headings pada bagian Sheet Option. Lalu pilihlah di antara View dan Print. E. Group Arrange. Yang pertama ada Bring Forward, yang berfungsi untuk meletakkan objek pada posisi paling depan. Cara penggunaan Bring yaitu seperti biasa kita klik tab Page Layout, kemudian klik Bring Forward pada bagian Group Arrange. Lalu, pilih Bring Forward atau Bring to Back. Lalu ada Send Backward, yang berfungsi untuk meletakkan objek pada posisi paling belakang. Cara penggunaan Send to Back yaitu dengan cara membuka tab Page Layout, kemudian klik Send Forward, lalu pilih Send Backward atau Send to Back. Kemudian ada Selection Pane, yang berfungsi untuk menampilkan kotak dialog Selection Pane. Cara penggunaan Selection Pane, buka tab Page Layout, kemudian klik Selection Pane pada bagian Arrange. Lalu muncullah kotak dialog Selection Pane.
Lalu ada line yang berfungsi untuk meletak line antar objek. Cara penggunaannya, buka tab Page Layout, kemudian klik line pada bagian orange. Lalu pilihlah line yang diinginkan. Kemudian ada group yang berfungsi untuk menjadikan beberapa objek menjadi satu grup. Cara penggunaannya, dengan menggunakan tab Page Layout, kemudian klik group pada bagian Arrange. Yang terakhir ada Rotate, yang berfungsi untuk memutar objek. Cara menggunakan Rotate itu yaitu dengan membuka tab Page Layout, kemudian klik Rotate pada bagian Arrange. Lalu, pilihlah sesuai dengan yang diinginkan.